Jadi dia ditemukan oleh nelayan sudah jadi tengkorak dan tengkoraknya itu terhimpit di sebuah batu guys. Hai guys, I'm Guy dan welcome to my channel. Oke, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Karena di video ini gue mau bahas tentang kasus Natasha de Kronborg, seorang pengelana yang hilang selama 6 bulan dan ditemukan oleh nelayan dalam keadaan yang ngeri banget. Jadi dia ditemukan oleh nelayan sudah jadi tengkorak dan tengkoraknya itu terhimpit di sebuah batu guys. Gimana kronologinya, gue mau bahas di video kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman kalian. Kita langsung saja menuju ke kronologinya. Ini adalah awal kasusnya si Natasha. Jadi si Natasha ini adalah pengacara muda yang tinggal di Linkenburg, Belgia. Dan setelah menyelesaikan sekolah hukumnya, dia bekerja di Allianz Insurance selama 4 tahun. Allianz merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang insuransi guys. Dan pada bulan September 2022, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Amerika Latin guys. Dia melakukan perjalanan selama 6 bulan ke Amerika Latin. Natasha ini orang yang hobi banget buat melakukan perjalanan jauh, dan kali ini dia mau melakukan perjalanannya ke Peru guys. Dan pada tanggal 1 Januari dia terbang dari Belgia ke Peru. Dia itu melakukan perjalanannya ke Laguna Peron, reruntuhan Kevin, dan Danau Guerrero. Sebenarnya banyak banget tempat yang dia kunjungi, tapi gue nggak sebutin satu-satu, takut kalian bingung guys. Jadi gue cuma sebutin 3 tadi yang tempat yang dikunjungi oleh Natasha guys. Pada tanggal 20 Januari, si Natasha ini ulang tahun guys. Jadi dia sama teman-temannya ngerayain ulang tahunnya ini di Danau Titicaca guys. Jadi setelah pesta ulang tahun ini, Natasha itu telepon orang tuanya buat ngasih tahu kalau dia pengen melakukan perjalanannya ke Colca Canyon sendirian guys. Jadi dia udah ngasih tahu orang tuanya kalau dia mau ke Colca Canyon tapi dia sendirian guys. Jadi si Natasha ini rencananya mau ke kota Cabano Conde, dan kota itu terletak di ketinggian 3200 di salah satu pegunungan Andes di Peru, dan itu adalah titik awal untuk perjalanan si Natasha ini ke Colca Canyon. Bagi yang nggak tahu Colca Canyon adalah salah satu ngarai yang terletak di Peru Selatan yang berkedalaman sekitar 1000 sampai 2000 meter guys. Singkat cerita, pas tanggal 23 Januari, si Natasha ini sampai di salah satu hotel di kota Cabano Conde. Nah, dia tuh sampai jam 8 malam guys. Dia udah ngasih tahu ke pihak hotel kalau dia tuh bakal nginep di situ selama 5 hari guys. Dan pas tanggal 24 Januari sekitar jam 5 pagi, si Natasha itu pergi dari hotel tersebut guys. Ya, dia bilangnya ke hotel itu 5 hari, tapi besoknya dia udah langsung pergi guys. Dia nggak sarapan nggak apa, tapi dia langsung pergi. Nah, dari situ asal muasal si Natasha ini hilang kontak guys. Nah, pas tanggal 2 Februari temennya ini udah pada curiga karena si Natasha itu nggak bisa, maksudnya nomornya itu udah nggak aktif, jadi dipanggil nggak bisa. Setelah tanggal 24 Januari itu si Natasha nggak ada posting apa-apa guys, dan temennya itu udah pada curiga kalau si Natasha ini hilang guys. Akhirnya temennya Natasha itu telepon orang tuanya kalau Natasha ini nggak bisa dihubungin sama sekali guys, dan orang tuanya itu pun telepon pihak hotel yang tempat Natasha nginep, tapi pihak hotel bilang kalau Natasha udah pergi dari tanggal 24 Januari. Jadi pas tanggal 24 Januari itu Natasha udah pergi dari hotel buat lanjutin perjalanannya ke Colca Canyon guys. Jadi pas tanggal 4 Februari orang tuanya Natasha ini lapor ke polisi kalau anaknya itu hilang. Akhirnya pas tanggal 6 Februari orang tuanya itu pergi ke Peru buat cari anaknya yang hilang guys. Jadi para polisi dan temannya Natasha itu udah cari ke manapun dan Natasha itu nggak ketemu juga. Sampai akhirnya mereka itu bikin website buat ngebantu mencariin si Natasha guys. Sampai orang tuanya pun bilang kalau ada yang nemuin Natasha dalam keadaan hidup, dia bakal kasih hadiah sebesar $1.500 guys. Setelah berbulan-bulan nyari nggak ketemu,
Akhirnya pada tanggal 7 Maret pencarian Natasha resmi dihentikan guys, karena cuacanya itu lagi nggak bagus banget. Jadi di sana pas mereka cari Natasha itu dalam keadaan cuaca yang hujan dan banyak banget gempa bumi yang menyusahkan buat akses ke Colca Canyon tersebut guys, karena Colca Canyon berada di kedalaman 1000 sampai 2000 meter guys. Jadi itu dalam banget. Terus pas lagi musim hujan banyak gempa, jadi polisi kesusahan buat ngecari si Natasha ini guys. Setelah 6 bulan pencarian Natasha ini nggak membuahkan hasil, ada 3 nelayan yang menemukan mayat di Sungai Colca. Jauhnya itu sekitar 20 km dari salah satu jembatan Lahuar, jembatan yang diduga jadi tempat jatuhnya si Natasha ini guys. Tapi kalian bisa lihat sendiri, mayatnya itu udah jadi tengkorak dan kepalanya itu terhimpit batu. Jadi polisi susah ngenalin kalau ini itu mayat si Natasha atau bukan guys, karena di Colca Canyon itu banyak banget kasus-kasus orang hilang dan belum ditemukan guys. Ada sekitar 15 orang itu ditugaskan buat ngambil jenazahnya si Natasha ini, tengkorak yang ada di bebatuan tersebut, buat diotopsi guys. Nah, di pas tanggal 24 September, orang tuanya itu mau ngecek keadaan mayat tersebut. Jadi orang tuanya itu pas ngecek mayat itu, dia nemuin antingnya Natasha masih nempel di tengkorak mayat tersebut guys. Jadi orang tuanya itu tahu kalau itu tuh mayat Natasha dari anting yang masih nempel di tengkoraknya Natasha guys. Dan akhirnya pada tanggal 6 Oktober jenazah itu resmi diidentifikasikan kalau itu tuh mayat si Natasha guys. Dan akhirnya Natasha ketemu, tapi dalam keadaan yang kalian bisa lihat sendiri keadaannya Natasha gimana setelah 6 bulan hilang. Dan akhirnya orang tuanya pun membawa jenazah itu ke Belgia buat dikuburin di tempat asalnya guys. Nah, mungkin itu cerita dari Natasha. Mungkin kalau ada cerita yang kurang atau kurang lengkap, kalian bisa koreksi cerita gua di kolom komentar. Karena ini versi yang gue baca, versi yang gue temuin. Ya mungkin gue ngomongnya masih agak belibet karena gue masih baru banget di channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kalian bisa request ke gue buat gue mau bahas apa lagi. Dan buat kalian terima kasih banyak and see you guys.